Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2 yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar di hari ini? Tentu semua sehat-sehat ya, penuh sukacita, bahagia. Lalu bagaimana dengan seisi dalam keluarga? Tentu juga sehat ya. Papi, mami, kakak, adik semuanya sehat. Puji Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di pertemuan yang ketiga dalam pelajaran agama Katolik untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, sebelum pelajaran agama Katolik ini Miss Ina mulai, Miss Ina akan mengajarkan kalian satu tepukan. Tepukan itu dengan judul semangat. Oke? Kita awali dengan satu tepukan semangat. Contohnya seperti ini. Semangat. Semangat. Ulang lagi ya. Tepuk semangat. 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 Gitu. Ya. Ulang lagi, sekali lagi bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, ini diajak supaya kalian semangat ya, tidak malas, tidak ngantuk, tetapi penuh semangat untuk mengikuti pelajaran agama Katolik di pertemuan kita yang ketiga di bulan November ini. Oke? Baik. Tadi kita awali dengan tepukan semangat supaya memberi inspirasi supaya sepanjang pelajaran 30 menit ke depan kita tetap semangat, tidak ngantuk, tidak malas ya. Nah, mari kita siapkan hati kita. Seperti biasa kita akan mengawali semua pelajaran agama Katolik dengan doa. Coba dibuka buku pelajaran agamanya ya. Halaman 26. Pelajaran tentang masyarakat adalah lingkungan peserta didik. Peserta didik itu adalah kalian semua. Mari kita duduk yang baik. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami rumah, tempat kami tinggal bersama ayah, ibu, dan saudara-saudara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, nah sekarang sebelum kita memulai, kita nyanyi bersama-sama ya, supaya tetap semangat itu kita pulihkan terus, kita bangun terus semangatnya, sehingga sepanjang pelajaran kita tetap penuh sukacita. Kita nyanyi bersama-sama satu lagu dengan judul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobat itu sama dengan teman, sahabat, ya, yaitu siapa? Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ini Miss Ina dan Anissa, jadi biar kita
Dimana kalau kita merasa sedih, merasa sendiri, kita ingat, kita nyanyikan lagu ini bahwa ada satu pribadi, satu orang yang tidak pernah tidak setia, selalu setia kepada kita, selalu mendengarkan kita, yaitu siapa? Yesus juru selamat kita. Ya, oke, baik. Nah, bulan lalu kita sudah belajar tentang anggota tubuh, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, kita disayang Tuhan, dan kita diberi anggota tubuh yang lengkap. Lalu kita, bagaimana kita harus merawat anggota tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak boleh biarkan begitu saja, tetapi perlu dirawat, perlu dibersihkan, sehingga tubuh kita selalu sehat dan bersih. Nah, untuk hari ini, untuk bulan ini, kita akan masuk dalam pelajaran yang baru dengan judul Masyarakat adalah Lingkungan Peserta Didik. Kita hidup di sekeliling kita, di sebelah kiri, sebelah kanan, itu ada tetangga, ada orang-orang di sekeliling kita, jadi kita tidak hidup sendiri. Nah, lingkungan kita, tetangga-tetangga kita ini, lingkungan kompleks rumah ini yang kita maksudkan adalah masyarakat. Ya, jadi kita tidak tinggal sendiri, tetapi kita tinggal di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita mau belajar bagaimana masyarakat itu, dalam masyarakat itu terdiri dari apa saja? Yaitu yang pertama adalah rumah. Kita punya rumah. Kita punya rumah. Semua tinggal di dalam rumah kan? Nah, ada yang rumahnya luas, besar, bertingkat, ada yang rumahnya sedang. Tetapi intinya bahwa kita tinggal di rumah kita masing-masing. Nah, rumah itu adalah tempat tinggal kita. Nah, di dalam rumah keluarga kita semua terlindung oleh apa? Oleh terik matahari, oleh hujan, oleh petir, oleh berbagai macam gangguan-gangguan yang biasanya ada ya, gitu. Angin puting beliung. Kalau kita di luar rumah, kita tidak punya rumah, waduh bagaimana itu kita. Tetapi karena kita memiliki rumah, maka kita dilindungi oleh hal-hal gangguan-gangguan seperti itu. Nah, selain kita punya rumah, Tuhan juga punya rumah di dunia ini. Nah, rumah Tuhan di dunia ini apa? Yaitu gereja. Ya, kita sudah hampir 2 tahun ya tidak pernah masuk gereja karena pandemi. Tetapi kalau sudah mulai aman, kita akan masuk ke gereja setiap minggu, maka kita pergi ke rumah Tuhan ya. Tiap hari kita tinggal di rumah kita sendiri. Nah, hari Minggu kita ke rumah Tuhan di dunia ini. Nah, ternyata rumah Tuhan juga ada. Rumah Tuhan yang abadi. Abadi itu ada di mana? Di surga. Di surga itu semua tercukupi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan, semua penuh berkat. Berkat rezeki itu semua penuh, ya. Nah, Tuhan juga memberi berkat kepada kita setiap orang yang datang ke rumah Tuhan setiap hari Minggu kalau berdoa. Tetapi selama pandemi kita berdoa secara virtual ya, online. Nah, rumah yang bersih dan rapi, maka membuat kita nyaman di dalam rumah dan sehingga keluarga kita rukun satu dengan yang lain. Papa, mama saling memperhatikan, saling berkomunikasi, cerita. Jadi anak-anak juga, sehingga Tuhan menyenangi
keluarga kita yang hidup penuh rukun dan damai. Nah, coba kamu lihat di buku kamu halaman 27. Nah, itu kita diminta untuk memasangkan gambar. Ya. Nanti kamu buat di buku ini langsung ya. Buat pasangkan gambar sesuai dengan gambar yang pertama, gambar yang di sebelah kiri, dan tulisan sebelah kanan itu dipasangkan. Jadi ada tempat tidur, ada yang duduk, ada mobil, ada lain-lain dan sebagainya. Nanti kamu tolong pasangkan ya, pasangkan saja langsung di buku ini saja, langsung di buku pelajaranmu. Oke, itu tugas yang pertama ya. Lalu kita mulai masuk lagi bahwa kita selain rumah yang kita tinggal, rumah Tuhan di dunia tadi adalah apa? Gereja. Nah, kita lihat di halaman 29 itu ada gedung gerejanya yang begitu tinggi, megah, ya. Nah, coba kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Ada yang tahu nggak? Ini lagu dari Puji Syukur yang biasa dinyanyikan di gereja. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sara. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorai bagimu. Itu adalah lagu rumah Tuhan, begitu megah, begitu indah ya. Kalau kita masuk di rumah Tuhan, kita mengawali dengan mengambil air suci, lalu memberi tanda salib, masuk dengan tenang, kita tanpa diatur, kita bisa berlutut, duduk masing-masing dengan rapi. Ya. Jadi rumah Tuhan itu tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk berjualan dan lain sebagainya. Maka perlu kita memiliki sikap yang baik jika kita akan memasuki rumah Tuhan di dunia, gereja kita. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Bagaimana kitab suci? Kitab suci akan bercerita tentang rumah Tuhan itu seperti apa. Ada di kitab suci. Ya, di Alkitab, di Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama halaman 30. Dari buku kamu halaman 30. Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anaknya di dekat mezbah-Mu, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Rajaku dan Allahku. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, sekarang Miss akan memberi pertanyaan kepada kamu. Sudahkah kamu rajin merapikan rumah tempat kamu tinggal? Apakah
kamu biarkan saja kotor, biarkan saja berserakan, mainan-mainan rumah bergeletak di mana-mana. Apakah kamu ikut membantu membereskan atau membersihkan rumah atau merapikan rumah kamu? Miss berharap bahwa karena kita setiap anggota keluarga kan punya tugas masing-masing, maka kalian juga harus lebih peka terhadap di dalam rumah kalau ada yang kotor, perlu kamu bersihkan, boleh kamu bantu papi mami untuk membereskan semuanya ya. Tidak menunggu perintah dari mami atau papi baru kamu lakukan. Tapi kalau mau lihat, oh kotor, oh ada basah nih, ada yang tumpah, takut nanti kita jalan kita jatuh ya karena licin. Mulai inisiatif kita bersihkan sendiri. Seperti itu ya. Nah, Miss beri kamu tugas, kamu buat di buku tugas pekerjaan apa yang kamu lakukan untuk menyapu lantai ya. Tugas kamu adalah menyapu lantai rumahmu. Menyapu lantai rumahmu, lalu kamu tulis di buku, tulis hasil pekerjaanmu menyapu lantai dari mana ke mana, lalu minta tanda tangan orang tua dan laporkan kepada guru. Ya, Miss harap bahwa semua terlibat, tidak boleh mengandalkan yang bantu di rumah untuk bereskan atau panggil mami atau papi untuk bereskan atau kakak, enggak. Kamu sendiri mencoba untuk belajar menyapu, membersihkan, membereskan rumah tempat kamu tinggal. Nah, kalau rumah kamu bersih, nyaman, rapi, kamu senang nggak? Pasti senang kan? Karena wah kita duduk sambil cerita dengan papi mami, ruangan begitu rapi, begitu harum karena dipel ya. Terus udara juga sehat, membuat keluarga kita juga nyaman dan kita betah di rumah ya. Nah, itu adalah rumah tempat kita tinggal dan rumah Tuhan di dunia, yaitu gereja tempat kita berdoa. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang berikut adalah tugas dari anggota keluarga. Kan setiap keluarga ada papi, ada mami, ada kakak, ada adik. Nah, setiap kita pribadi itu memiliki tugas masing-masing, ya. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Nah, coba kita baca dari buku halaman 34. Itu tentang cerita keluarga Paman Leo. Ya, kita baca bersama-sama halaman 34. Paman Leo tinggal di desa bersama istri dan kedua anaknya. Anak pertama bernama Marta. Anak keempat bernama Marta, kelas 4 SD. Anak kedua kelas 1 SD namanya Lukas. Paman Leo bekerja sebagai petani. Di pagi hari setelah matahari terbit, Paman Leo mulai mencangkul di sawah. Paman Leo menanam berbagai jenis sayuran, ada wortel, kentang, kacang panjang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Paman juga menanam pohon buah-buahan seperti pepaya, jeruk, dan tomat. Paman gembira karena semua tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Di saat panen tiba,
hati paman dan seluruh anggota keluarga riang gembira. Paman mulai memetik sayur-sayuran dan buah-buahan segar untuk dijual ke pasar. Marta dan Lukas ikut membantu ayah mengumpulkan buah dan sayuran yang telah dipanen, dan ibu sibuk memasak di dapur, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Baik, itu cerita tentang keluarga yang sederhana, yaitu keluarga Paman Leo. Nah, anak-anak, tugas kamu juga mewarnai ya di halaman 35 ya. Nah, sekarang Miss akan bertanya kepada kamu. Apakah kamu sudah rajin membantu ayah dan ibu? Nah, dalam kitab suci tadi, dibicarakan bahwa rumah kediaman Tuhan, burung pipit semua mendapat tempat. Burung layang-layang diberikan sarang. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan kita itu sungguh baik. Yesus selalu setia kepada kita. Seperti tadi lagu pertama kan, ada satu sobatku yang setia. Nah, Yesus itu setia, selalu memberikan kita tempat tinggal, selalu memberikan kita rumah untuk kita terhindar dari panas, dari hujan, dari angin, dari berbagai macam gangguan-gangguan, ya. Nah, untuk itu perlu kita selalu menjaga kebersihan rumah, baik di rumah kita maupun rumah tempat kita beribadah, ya. Nah, tentu ada tugas-tugas yang diberikan oleh setiap anggota keluarga. Nah, di gereja juga ada petugas untuk membersihkan gereja itu. Jadi gereja tetap dalam keadaan bersih, rapi, ya. Nah, kita setiap anggota keluarga terdiri dari papi, mami, kakak, adik, semua adalah anggota keluarga, memiliki tugas masing-masing. Tugas ayah apa? Tugas papi, tugas ayah adalah mencari nafkah, mencari uang untuk apa? Untuk menghidupi kita semua dalam rumah dan melindungi keluarga. Ya, itu tugas seorang ayah atau papi. Nah, ibu bertugas apa ibu? Ibu bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga, makan, minum, pakaian, itu semua tugas ibu. Dan merawat anak-anak. Ibu yang merawat dari bayi dari lahir sampai kamu sekolah, ibu masih tetap merawat kalian, ya. Lalu tugas kamu apa? Tugas anak-anak. Anak-anak bertugas apa? Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalkan bantu menyapu teras atau merapikan kamarmu sendiri, tempat tidur, atau alat-alat buku, pakaian semua kamu rapikan. Bisa sapu juga, bisa, ya. Nah, tugas yang lain selain di rumah, tugas kamu apa? Tugas utama kamu sebagai anak adalah apa? Belajar dengan tekun dan rajin, sehingga kamu dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3, lalu sampai ke kelas 6, melanjutkan lagi di tingkat SMP, SMA, lalu bisa kuliah, bekerja, seperti itu. Siklusnya begitu terus, ya. Jadi tugas kamu yang utama itu adalah belajar. Maka
kamu tidak boleh malas-malasan kalau belajar, karena memang tugasmu itu belajar, tugas utama ya, belajar. Tapi selain itu, kamu tidak boleh tutup mata melihat rumahmu kotor, mami lagi sibuk, papi lagi sibuk. Aduh, kamu lihat rumah kotor, ya udah kamu mulai bisa sapu sesuai dengan apa yang bisa kamu buat. Ya. Nah, Tuhan Yesus paling sayang kalau anak-anak itu membantu orang tuanya. Tidak main lempar barang, tinggal teriak, "Ma, makan, ma, minum," dan sebagainya. Tetapi anak Tuhan harus tetap rajin membantu orang tua, juga rajin belajar, karena itu adalah tugas utamanya. Ya. Nah, selain tugas anggota keluarga di rumah, kita juga di masyarakat itu ada sekolah, ya. Nah, kebetulan kita pelajaran yang ini nih tentang masyarakat ini, yang ketiga adalah tentang sekolah. Kita sudah masuk di sekolah walaupun dalam pandemi, jadi kita cuma sekolah online ya, sekolah via Zoom. Tetapi mari kita masuk, ternyata di sekolah itu ada apa saja yang perlu kita ketahui ya, apa tugas-tugas dari kita kalau kita ke sekolah dan sebagainya. Nah, kamu coba mengamati bukumu halaman 40. Yesus sedang duduk dan 3 muridnya, ada yang berlutut, ada yang berdiri. Yesus berbicara kepada orang banyak, katanya, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Artinya bahwa kita harus selalu berbicara hal-hal yang benar, yang jujur, tidak boleh membohongi, tidak boleh menipu. Ya. Nah, kita diajarkan, makanya Tuhan bilang berbahagialah kita orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan, ya. Karena mereka akan dipuaskan. Tuhan akan memberi kepuasan, memberi berkat kepada orang-orang yang haus, yang rindu untuk membaca, merenungkan kitab suci. Nah, sekarang bagaimana? Apakah selama pandemi sekolah dari rumah itu kamu rajin atau kamu malas-malas, kadang terlambat bangun, lalu cepat-cepat tidak mandi, langsung pakai pakaian, terus mulai buka Google Class-nya. Apakah kamu demikian? Ataukah kamu tetap rajin bangun tidur, berdoa, lalu mandi, pakai pakaian yang rapi, lalu mulai siap-siap di depan komputer, di depan laptop atau handphone untuk mengikuti pelajaran di sekolah via Zoom. Nah, Miss berharap bahwa walaupun pandemi, kalian tetap rajin belajar. Karena nanti kalau sudah masuk, kalian tidak bisa lagi bermalas-malasan. Lalu kadang dia akan ditanyakan ditanyakan oleh guru, apakah pelajaran-pelajaran selama belajar online itu kamu kuasai atau papi mami yang buatin atau kakak-kakak yang buatkan untuk kamu. Tapi kalau kamu belajar sendiri, membuat semua tugas-tugas sendiri, tentu kamu jadi anak yang pintar dan berbicara yang jujur. Nah, kamu bisa buka di halaman 41, di situ ada nama-nama petugas sekolah yang kamu kenal. Coba kamu tulis ya.
Tulis kepala sekolah kamu siapa? Wakil kepala sekolahnya siapa? Guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, pegawai tata usaha siapa? Ada perpustakaan ya, library. Terus petugas keamanan, Pak Satpam itu siapa-siapa namanya. Lalu yang bersih-bersih sekolah siapa? Itu kamu harus tulis, isi di buku sebagai penugasan kamu ya. Dan ini kamu kumpulkan. Miss akan ambil nilai. Oke? Ya. Nah, sekolah ini tempat apa? Sekolah adalah tempat untuk kita belajar. Nah, kalau kita belajar rajin bersama teman-teman dan ibu guru atau bapak guru, tentu membuat kita juga semangat untuk mencapai keberhasilan ya di dalam setiap pelajaran kita. Nah, karena guru di sekolah adalah wakil orang tuamu di rumah, maka kamu harus patuh dengar nasihat, dengar perkataan guru terhadap kamu. Jika kamu salah, tentu gurunya akan menegur supaya kamu tahu bahwa oh iya saya salah. Tapi kalau kamu salah tapi kamu tidak mau kamu tetap dibiarkan begitu, ya kamu tidak akan tahu bahwa itu kamu salah. Maka kalau kamu salah ditegur guru, kamu harus ya baik Miss atau baik Pak, baik Bu, terima kasih. Saya minta maaf, saya sudah berbuat salah. Seperti itu. Lalu diberikan tugas-tugas, kan setiap hari kan ada tugas ya dari setiap guru. Kamu harus lakukan, kamu kerjakan, bukan kerjakan bukan orang tua yang suruh kerja, tetapi kamu kerja sendiri. Tekun dengan teliti, pelan-pelan, kamu baca, oh iya ini maksudnya begini ya. Oh pertanyaannya ini, berarti jawabannya ini. Pelan-pelan ya, gitu. Tapi dilakukan sendiri. Tapi kalau tidak jelas bisa bertanya ke mami atau kakak atau papi, tetapi tidak meminta jawaban. Jawaban harus kamu jawab sendiri. Tapi kalau tidak jelas bisa bertanya kepada papi, mami atau orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Nah, berusahalah menjadi anak yang pintar, anak yang tidak hanya pintar, tetapi baik hatinya. Jangan pintar, tetapi dia sombong, nggak mau bergaul dengan teman-temannya, hanya mau pintar untuk dirinya sendiri, itu juga tidak baik. Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau kamu ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, kalian saling komunikasi, saling bercerita, ya, belajar bersama, itu yang Tuhan mau. Jadi, kalau kita ada yang salah, kita ditegur agar kita tahu kesalahannya dan minta maaf dan tidak berusaha untuk tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan kita yang kesalahan-kesalahan yang sama ya. Nah, itulah tugas, itulah bagaimana kita perlu memiliki berjiwa hati yang besar, karena supaya kita mau mengakui kesalahan kalau kita berbuat salah, lalu kita bergaul dengan sesama teman kita tanpa pilih kasih. Itu juga Tuhan tidak mau kalau kita pilih kasih kepada teman. Teman itu aku nggak mau, aku mau main sama yang ini aja, nggak boleh. Ya, jadi kita harus bermain dengan semua teman-temannya. Nah, tentu kita harus memiliki sikap yang baik. Kalau kita suka marah-marah, suka teriak-teriak, pasti teman tidak ada yang mau bermain sama kamu. Ya kan? Oke, baik. Nah, dalam sekolahmu kan tentu ada guru ya, ada guru. Ya kan? Ada guru. Nah, guru yang selalu mengajar kamu itu perlu kamu hormati, tidak boleh kamu
ketawa lihat ibu guru rambutnya berantakan, ketawa, aduh ibu guru kok begini ya, kok begitu dan sebagainya. Nggak boleh ya. Oke, kita lihat halaman 44. Kamu mewarnai juga ya, mewarnai ibu guru dan anak-anak di halaman 44. Oke, baik. Kita amati gambar dari halaman 45, ada gambar Raja Salomo. Raja Salomo, itu dari kitab Amsal. Beginilah orang bijak memberi nasihat. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak baik ya. Dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Nah, pertanyaan enggak, sudahkah kamu selalu mengikuti nasihat ibu guru yang baik, bapak guru yang baik? Nah, kalau sudah, kamu tulis slogan di bukumu, hormatilah gurumu, turutilah nasihatnya. Itu kamu tulis, lalu kamu hias kalimat itu ya, hias, lalu dipoto, dikumpulkan, Miss juga akan menilai. Nah, semua pelajaran berguna untuk hidup kamu ya, Nak. Baik di sekolah, di masyarakat, di tetangga sekitarnya, selalu berguna untuk hidupmu. Maka kita harus selalu patuh pada setiap nasihat orang dewasa, baik orang tua, tetangga, atau para guru di sekolah. Nah, rajin belajar, mengikuti semua tugas-tugas dengan baik, menjalankan tugas sebagai seorang pelajar yang baik, dan dengan tegas menolak kejahatan, mengatakan kata-kata yang tidak benar, tapi kamu harus menjunjung kejujuran dan minta maaf jika kamu berbuat salah. Oke, baik. Hari ini cukup pelajaran kita tentang masyarakat yang terdiri dari rumah, tempat kita tinggal, anggota keluarga, lalu gereja, terus sekolah, dan guru. Nah, itu termasuk semua dalam satu masyarakat. Sudah selesai, tugasnya juga sudah Miss katakan tadi, kalian boleh kumpulkan, lalu kita siapkan hati kita untuk menutup pelajaran kita di bulan November ini dengan doa diambil dari buku halaman 46. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Dadah. Sampai jumpa di bulan depan. Tuhan memberkati.